Selamat malam, teman-teman. Kembali lagi kita belajar malam hari ini, tetap masih dalam bedah buku Kitab Korintus. Sebelum kita mulai, kita mari bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas semangat yang selalu baru Engkau berikan buat kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk kami terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami kembali Tuhan Yesus memohon pimpinan-Mu, berikan kami terus pengertian hikmat daripada-Mu. Biar apa yang kami pelajari Tuhan, itu tidak sia-sia Tuhan. Bukan satu rutinitas kami Tuhan, tapi biarlah Tuhan Yesus rindu kami untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami boleh menghidupi setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan boleh berbuah-buah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya semuanya daripada-Mu Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan Yesus yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar kami semua yang mendengarkan saat malam hari ini, yang bergabung dalam online, yang bergabung dalam nanti akan melihat channel YouTube juga kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai pelajaran kami saat malam hari ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam ini kita masih membahas 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 13. Nanti saya akan bacakan. Semuanya ini, bentar ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Puji Tuhan, kembali kita lanjutkan pembelajaran kita setiap Selasa. Terus menjadi rinduan kita supaya bagian-bagian dari kitab ini, 1 Korintus, lebih lagi menjadi darah dan daging di hidup kita. Kita bersyukur buat surat Rasul Paulus ini. Kita percaya di bawah ilham Roh Kudus, sehingga kita pun belajar dengan bergantung pada Roh Kudus, firman Tuhan itu mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita masuk ke bagian-bagian akhir dari masalah makan daging persembahan berhala
di kuil berhala. Malam hari ini dan mungkin malam depan kita akan selesaikan 1 Korintus 10 atau masih 2 minggu lagi. Sebab 10 sampai nanti ayat 33. Nanti di pasal 11 kita akan masuk ke kasus yang berbeda lagi. Puji Tuhan. Setelah lalu kita sudah melihat bagaimana Rasul Paulus menghubungkan antara ilustrasi lari dan tinju di pasal 9 dengan sejarah bangsa Israel sebagai gambaran, sebagai analogi. Kita belajar bahwa poin yang ditekankan oleh Rasul Paulus itu berkaitan erat dengan diskualifikasi dalam ilustrasi olahraga tadi, lari dan tinju. Diskualifikasi, tidak dapat hadiah, dikaitkan dengan sejarah bangsa Israel yang tidak masuk tanah Kanaan. Jadi sama-sama tentang kegagalan mencapai akhir dengan baik. Karena itu gampangnya bagi gereja adalah murtad. Kegagalan mencapai akhir dengan baik. Kita sudah lihat Selasa lalu bagaimana bangsa Israel telah menerima kelimpahan anugerah Allah Israel. Luar biasa. Bahkan Paulus dengan tulisan-tulisannya memberi kita kesan bahwa ia berkeyakinan bahwa pribadi yang berurusan dengan bangsa Israel di padang gurun itu adalah Kristus sendiri. Jadi Allah Bapa mengutus Allah Anak untuk berurusan dengan Musa dan seluruh bangsa Israel. Itu kesan yang kita bisa peroleh. Jadi saat bangsa Israel mengeluh, bersungut, memberontak, ngata-ngatain Musa, itu secara tidak langsung sedang berbuat kepada Kristus sendiri. Akibatnya adalah sebagian besar dari mereka, meskipun tadi sekali lagi, sudah terima kelimpahan anugerah yang luar biasa, namun sebagian besar, mayoritas dari mereka, disembelih di padang gurun. Tidak mencapai tujuan akhir. Itu yang kita belajar Selasa lalu. Puji Tuhan. Kita masuk ke bahasan malam hari ini. Kurang lebih seperti ini ringkasannya. Paulus masuk ke daftar dosa yang membuat bangsa Israel disembelih di padang gurun. Itu Paulus catat di ayat 7 sampai 10. Di ayat-ayat ini kita akan melihat 4 dosa yang berhubungan erat dengan dosa-dosa sekelompok jemaat Korintus yang sedang dibahas di pasal 8 sampai 10 ini.
Jadi dosa bangsa Israel didaftarkan oleh Rasul Paulus itu berkaitan erat dengan dosa-dosa yang tengah jadi sorotan di jemaat Korintus. Itu ayat 7 sampai 10. Ayat 6 serupa dengan ayat 11, itu seperti jembatan antara apa yang terjadi pada bangsa Israel dengan apa yang akan terjadi pada jemaat Korintus kalau mereka tidak bertobat. Karena itu ayat 6 dan 11 kurang lebih sama isinya. Apa yang terjadi atas bangsa Israel itu menjadi peringatan. 6 dan 11 itu mirip, contoh negatif, peringatan, teladan buruk. Kita bisa katakan seperti itu. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tentu menjadi kerinduan Paulus apa yang sudah terjadi dahulu di padang gurun atas bangsa Israel itu tidak terjadi lagi di tengah jemaat Korintus. Itu ayat 6 dan 11. Kemudian nanti kita akan sampai ke ayat 12. Masuk Paulus kepada peringatan yang lebih spesifik dan keras. Dilanjutkan nanti ke ayat 14 sampai 22. Nah, antara 12-14 itu ada ayat 13. Ayat yang sangat tenar. Ayat ini seperti katakan oleh buku ini, gunung batu di antara lautan banjir yang menghanyutkan. Paulus berarti dalam hikmat Roh Kudus merasa perlu menulis ayat 13 ini, ayat yang sangat tenar bagi kita semua. Seperti gunung batu di antara lautan banjir yang sedikit saja tergelincir maka akan menghanyutkan, membinasakan. Ya, puji Tuhan, kita masuk ke ayat 6. Kita lihat di sini bahwa semuanya ini terjadi sebagai contoh untuk memperingatkan kita supaya kita tidak menginginkan hal-hal yang jahat. Menginginkan itu berketetapan hati, melakukan hal-hal yang jahat, meyakinkan diri untuk terus melakukan hal-hal yang jahat. Itu yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Paulus tidak ingin itu terjadi di tengah jemaat Korintus. Tragedi di padang gurun perlu menjadi penegasan bagi kita bahwa Allah memiliki batas sabar. Bangsa Israel telah menerima kelimpahan anugerah, namun mereka terus berkeras kepala, berketetapan hati untuk terus dan terus melukai hati Tuhan. Berkali-kali menolak ajakan, bahkan rangkulan ilahi, pelukan ilahi untuk bertobat. Terus dan terus bangsa Israel melakukannya. Padahal sekali lagi limpahnya anugerah Allah itu tak terduga, tak terkira. Nah, teguran juga sudah datang kepada jemaat Korintus. Teguran untuk tidak lagi terlibat dalam praktek penyembahan berhala.
makan daging persembahan berhala di kuil berhala, itu sudah datang. Di surat sebelumnya dari Rasul Paulus, sudah ada larangan. Namun demikian, sekelompok orang ini bersikeras. Mereka menolak untuk meninggalkan praktek tersebut. Bahkan kemudian cari jalan untuk membenarkan dosa tersebut. Kita sudah bahas itu di pasal 8. Kita perlu waspada terhadap keinginan hati ini. Saat keinginan hati kita sudah masuk kepada hal-hal yang memang dosa, kita perlu segera untuk eling dan berhenti melakukannya. Terlalu banyak hal, contoh-contoh dosa dalam hidup kita, dalam hidup sehari-hari. Bagi pria, kebanyakan berkaitan dengan wanita, dengan seks. Bagi wanita mungkin lebih ke dosa mulut, dengan gosipnya yang mengarah ke fitnah. Saat Roh Kudus ingatkan kita untuk sadar, bertobat, mari kita belajar dan belajar untuk tidak mengeraskan hati. Ini menjadi peringatan awal di malam hari ini terhadap fakta bahwa kekerasan hati itu berbahaya. Kita masuk ke ayat 7. Masuk ke 4 dosa yang Paulus daftarkan. Dosa-dosa yang mewakili sikap hati mayoritas bangsa Israel. Itu bahwa mereka berketetapan hati terhadap hal-hal yang jahat. Bahwa mereka bergairah terhadap hal-hal yang jahat. Mereka melakukan puas, lakukan lagi puas. 4 dosa ini mewakili sikap hati seperti itu. Pertama adalah dosa penyembahan berhala. Penyebutan dosa ini langsung membawa kita kepada kesadaran bahwa pasal 8 sampai pasal 10 itu satu paket. Pasal 8 kan kita sudah bahas tentang makan daging di kuil berhala. Pasal 10 ini di ayat ke-7 tentang dosa penyembahan berhala. Jadi apa yang menjadi pokok pikiran di pikiran Paulus itu nggak kemana-mana. Saat dia nulis itu nggak kemana-mana pikirannya. Idenya kemana-mana. Tetap idenya adalah membahas praktek yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Kita pun bisa sampai kepada kesimpulan bahwa yang menjadi masalah yang lebih mendasar tengah-tengah jemaat Korintus bukan lagi tentang praktek yang membuat orang lain syak atau lemah iman, tambah lemah. Bukan itu. Bukan itu masalah mendasarnya. Masalah yang lebih mendasar adalah penyembahan berhala itu sendiri. Karena itu di bagian-bagian akhir dari
pembahasan ini, Paulus lebih spesifik membahas dosa penyembahan berhala. Kemudian kita lihat bahwa Paulus mengutip Keluaran 32. Tentang makan minum di hadapan berhala dan bersukacita. Tampak maksud Paulus untuk mengkaitkan dengan erat dosa bangsa Israel dengan dosa jemaat Korintus. Jadi yang dikutip Rasul Paulus adalah praktek makan di kuil berhala. Praktek makan di hadapan berhala. Lebih tepatnya seperti itu ya, di Keluaran 32 itu ya. Dalam kerangka pikiran seperti ini kita bisa lebih dan lebih lagi belajar Alkitab, memahami isi hati penulis kitab, sehingga tema yang ia sedang bahas dapat kita pahami. Dengan demikian, ayat per ayat yang kita baca itu nggak lepas dari tema. Paulus sedang bahas tentang praktek beberapa jemaat Korintus tetap masuk ke kuil berhala. Kemudian kita lihat ada kata bersukacita kalau di dalam Alkitab kita. Bangunlah mereka dan bersukaria, bukan bersukacita ya, bersukaria. Dalam bahasa Inggris kalau di sini memakai kata rose up to play. Kemudian dihubungkan dengan peristiwa itu sendiri di Keluaran. Mereka berteriak, bernyanyi, menari. Kemudian juga digambarkan oleh kitab Keluaran bahwa mereka tanpa kontrol, lepas kontrol, seperti binatang liar yang dilepaskan ikatannya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tolong dan tolong supaya hidup kita, hidup keluarga kita lebih dan lebih lagi dikuasai oleh firman dan Roh Kudus. Kita tidak lepas kontrol. Jadi bersukacita di sini menunjuk pada tindakan tanpa kontrol diri. Karena itu ada yang menafsirkan saat itu bangsa Israel terlibat dalam pesta seks. Nah, saat kita kaitkan dengan pembahasan masalah jemaat Korintus, kita dapati bahwa dosa berikut dosa kedua yang dicatat oleh Rasul Paulus adalah percabulan. Karena itu kita bisa ngerti, kita bisa kembali paham nih, karena kita sudah belajar dan belajar untuk mengerti konteks, untuk mengerti
tema yang sedang ditulis oleh penulis kitab, penulis surat, maka saat Paulus daftarkan tentang dosa percabulan, tentu itu bukan percabulan dalam maksud umum, tetapi percabulan yang berkaitan erat dengan praktek penyembahan berhala. Buku ini bilang kalau para ahli menyelidiki praktek semacam itu masih bebas dilakukan di zaman Korintus ini. Surat Korintus ditulis. Tentu di zaman sekarang praktek itu akan segera digrebek kalau di zaman sekarang. Tapi di zaman surat Korintus ditulis itu praktek yang masih bisa bebas dilakukan. Dan tampaknya itu yang dilakukan oleh beberapa jemaat Korintus. Dosa yang tampaknya sebagai kita sekarang nggak mungkin dilakukan. Tapi yang kita mau belajar malam hari ini tentu adalah sikap hati yang mengawali dari dosa yang tampaknya keterlaluan ini. Tetap hadir di kuil berhala, ikut upacara penyembahan berhala, makan daging yang telah dipersembahkan ke berhala, bahkan ikut dalam pesta after worship, ramah tamah setelah worship, setelah ibadah, kurang lebih seperti itu. Pemahaman, sikap hati itu yang perlu kita belajar dari kasus ini supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita diskusi dulu, silakan Ibu Rini. Iya, karena kita bertiga, Agnes mungkin ada pertanyaan, Mas? Atau ada tambahan? Belum, Karin. Belum, oke. Kita lanjut ya. Soalnya Niar lagi besuk, jadinya dia nggak bisa ikut BS malam ini. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan malam hari ini. Kita sudah masuk ke dosa ketiga yang didaftarkan oleh Rasul Paulus. Dosa tersebut adalah mencobai, nguji, kalau kita bilang, atau ngetes Tuhan, ngetes kesabaran Tuhan. Sudah ditegur, diperingati. Jemaat Korintus seperti ngetes kesabaran Tuhan. Tetap melakukan dosa tersebut dan berusaha mencari pembenaran. Dosa ini Paulus ambil dari Bilangan 21 saat bangsa Israel dikatakan muak terhadap mana yang Tuhan beri. Mana makanan dari surga, dari langit. Tetapi bangsa Israel bilang, kami telah muak dengan makanan hambar ini.
Kemudian dicatat oleh Bilangan 21 bahwa Tuhan Allah menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel mati. Ini peristiwa yang Paulus tunjuk sebagai sikap hati uji Tuhan, ngetes Tuhan. Atau dalam istilah lain, membangkitkan cemburu Tuhan. Membangkitkan cemburu Tuhan. Ngetes apakah Tuhan akan cemburu. Ini sikap yang Paulus tunjuk ada di dalam jemaat Korintus. Ini sikap hati yang Paulus tunjuk. Hei, jemaat, sikap hati ini ada di antara kamu. Berkembang di antara kamu. Ngetes kesabaran Tuhan. Coba-coba bangkitkan kecemburuan Tuhan. Jadi berhubungan tadi pertama dosa penyembahan berhala, dosa percabulan atau perbuatan seks di luar pernikahan yang terjadi dalam lingkup penyembahan berhala. Dan ketiga, berkaitan erat dengan penolakan jemaat Korintus terhadap teguran Rasul Paulus. Sekali lagi, sebelum teguran di ayat ini datang, sudah ada surat sebelumnya. Kita sudah pernah bahas di pendahuluan bedah buku ini. Paulus sudah pernah melarang praktek tersebut. Namun mereka tetap melanjutkannya. Karena itu Paulus bilang itu sama saja dengan menguji kesabaran Tuhan. Mencobai Tuhan. Kita bisa mengerti ayat 9 ini dengan lebih baik lagi. Terus terang, sebelumnya saya pun melihat daftar dosa ini sebagai terpisah-pisah. Tidak berkaitan. Tapi saat kita belajar malam hari ini, kita bisa lihat bahwa itu runut dan berkaitan erat dengan apa yang sedang Paulus ingin bereskan tengah-tengah jemaat. Puji Tuhan. Paulus ingin menyadarkan mereka bahwa kekerasan hati mereka itu mencobai Tuhan, nguji kesabaran Tuhan. Ada saatnya kesabaran Tuhan habis, maka seperti bangsa Israel disembelih di padang gurun, hati-hati jemaat Korintus. Kalian pun bisa dibuang oleh Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Kita belajar malam hari ini. Tuhan Yesus tolong kita semua. Allah Roh Kudus berikan penerangannya supaya hal-hal yang sebelumnya rahasia bagi kita, tersembunyi bagi kita, malam hari ini kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di ayat 9 ini ada hal lain yang menarik, yang sayang untuk dilewatkan. Kata mencobai Tuhan, itu dalam bahasa aslinya, mencobai Kristus. Putting Christ to the test. Menguji kesabaran Kristus. Dalam bahasa aslinya. Kalau dalam bahasa kita diterjemahkan Tuhan. Tapi dalam bahasa aslinya Kristus. Orang Israel menguji kesabaran Kristus. Itu dosa mereka. Padahal Kristus belum menyatakan diri sebagai Yesus Kristus pada zaman mereka. Karena itu sekali lagi ini memberi penegasan bahwa dalam pikiran Paulus, dalam teologi Paulus, pemahaman teologi Paulus,
pribadi ilahi yang hadir berurusan dengan Musa dan seluruh bangsa Israel itu adalah Allah Anak, Kristus sendiri sebelum ia berinkarnasi. Bagian ini memberi penegasan bagi kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 10. Bersungut-sungut merupakan dosa keempat yang Paulus daftarkan. Sekali lagi, ini pun merupakan dosa jemaat Korintus. Mereka saat dilarang oleh Rasul Paulus, mereka ngedumel di dalam hati. Mereka nggak bisa terima larangan Paulus. Mereka merasa punya pengetahuan, punya kebebasan, dan karena itu mereka berhak untuk terus pergi ke kuil berhala, ikut praktek penyembahan berhala. Mereka ngedumel, bersungut terhadap larangan Paulus, seperti halnya bangsa Israel ngedumel, bersungut terhadap arahan bimbingan dari Musa. Seperti halnya di Keluaran, di Bilangan, ngedumelnya bangsa Israel terhadap Musa itu sama saja ngedumel terhadap Allah. Demikian juga dalam konteks Korintus. Saat mereka ngedumel terhadap Paulus sebagai rasul, mereka pun sebenarnya sedang ngedumel, bersungut-sungut kepada Allah. Ya, itu dosa keempat. Kita sudah lihat 4 dosa yang membuat bangsa Israel disembelih di padang gurun. Dosa ini pula yang menjadi dosa jemaat Korintus. Karena itu, setelah gambaran ini, Paulus akan masuk kepada nasihat-nasihat yang langsung jelek kepada orang-orang yang berkeras hati ini. Ayat 12. Ayat 12, Paulus berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, saat kita bahas 1 Korintus 10 ini, saya percaya bukan kebetulan. Semuanya semata-mata karena ketetapan ilahi, cara Tuhan mempersiapkan kita semua. Saat kita bahas bagian ini, ada jemaat yang bertanya, perbandingan antara Calvin dan Arminius. Ada orang-orang memang lebih berat ke Calvin. Saat seseorang benar-benar yakin akan doktrin ini, aliran ini, saat ia tidak waspada, ia akan sampai kepada tahap ia yakin banget, ia teguh berdiri. Ia tidak mungkin kehilangan keselamatannya. Inilah yang ada di tengah jemaat Korintus. Orang-orang ini begitu yakin, seyakin-yakinnya. Praktek mereka tetap ke kuil berhala tidak mungkin membatalkan keselamatan mereka. Karena itu ada tulisan ini di ayat 12 ini. Karena Paulus dapati itu yang ada tengah-tengah jemaat Korintus. Orang-orang ini tetap yakin mereka selamat. Meskipun mereka terus melakukan tindakan atau praktek di kuil berhala tersebut. Nah, kemarin ada jemaat yang nanya, mana yang benar? Arminius apa Calvin? Bagian ini
Ayat-ayat di pasal 10 dari 1 Korintus ini, kalau kita amati, lebih cenderung ke arah Armenius, yang mengajarkan bahwa kita bisa kehilangan keselamatan kita. Sedangkan tentu kita tahu aliran Calvin sangat yakin, sekali selamat, tetap selamat. Orang-orang yang sudah lahir baru, itu bagaimanapun caranya, pasti akhirnya selamat. Mereka sudah berada di tangan Allah yang kuat, mereka pasti aman. Tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Yesus Sang Gembala Agung. Beruang, singa, macan, binatang buas dengan cakar yang paling tajam sekalipun, paling kuat sekalipun, tidak mungkin merebut domba yang berada di dalam tangan Yesus Sang Gembala Agung. Nah, tapi kita dapati di ayat-ayat ini ada peringatan keras dari Rasul Paulus terhadap bahaya murtad. Yaitu saat orang-orang hidup dalam kepastian yang palsu. Mereka yakin benar mereka selamat, tetapi cara hidup mereka tidak menunjukkan bahwa mereka memiliki iman yang sejati. Cara hidup mereka, pola pikir, pola hidup mereka tidak menunjukkan bahwa mereka benar-benar sudah lahir baru, memiliki benih ilahi di hidup mereka. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya kita bisa mengerti bagian-bagian ini dengan lebih tepat lagi. Jadi saya kemarin anjurkan kepada seseorang yang bertanya kepada saya untuk kita bisa lebih lagi terbuka saat kita lebih dikuasai oleh pemikiran Calvin. Mari kita baca buku, dengar khotbah dari pendeta-pendeta, teolog-teolog aliran Armenius. Namun saat kita di sisi lain di sisi orang-orang yang terlalu ragu apakah ia selamat atau enggak. Nah, ayat 13, Paulus beri jawaban terhadap orang-orang yang serba ragu. Saya selamat apa enggak ya? Saya bisa lewati nggak ya masalah hidup ini? Terlalu berat bagi saya. Saya bisa selamat nggak sampai ujung nggak saya ya? Sampai saya hembuskan nafas terakhir nggak ya? Saya tetap Kristen. Sampai nggak saya? Ayat 13 beri jawaban. Jadi dapat kita katakan ayat 12 itu bagi orang-orang yang terpengaruh luar biasa oleh teologi Calvin. Ayat 13 bagi orang-orang yang terpengaruh luar biasa oleh pemahaman Armenius yang serba ragu. Kuat nggak saya? Bisa nggak saya? Jangan-jangan saya masalah dikit akan menyangkal Yesus, masuk neraka. Kuat nggak saya? Paulus beri jawaban di ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak, bahkan kita bisa tambahkan, tidak mungkin melebihi kekuatan manusia. Itu memberi keyakinan pada kita. Setiap orang yang lahir baru, itu bisa yakin seyakin-yakinnya. Apapun masalah yang akan kita hadapi, kita aman di tangan Yesus. Sebab Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kita, orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal, dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, pada waktu kita hadapi masalah yang begitu berat, mungkin sakit yang demikian parah, masalah keuangan yang demikian parah, masalah rumah tangga, keluarga yang demikian parah,
kita bisa yakin bahwa masalah tersebut tidak akan melampaui kekuatan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini yang menjadi pembelajaran kita malam hari ini, kiranya memperlengkapi kita. Sungguh-sungguh kita belajar dan belajar sehingga kita seimbang. Kita buka wawasan. Kita mengerti banyak hal-hal yang tersembunyi di kedalaman Alkitab. Harus kita gali, dan gali. Tapi pasti kita dapatkan perkara-perkara berharga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus ingin bilang di ayat ini, ayat 13, memang kita harus ada bagian kita untuk endurance, untuk bertahan. Nggak masalah langsung cengeng. Nggak seperti itu. Bukan seperti itu yang Paulus ingin ajarkan lewat ayat ini. Kita dipanggil untuk bertahan. Ayo, bertahan. Namun, di dalam kepastian, sebelum kekuatan kita bertahan habis, masalah pasti beres. Itu yang Paulus share di ayat ini. Itu yang Paulus bukakan di ayat ini bagi gereja Tuhan. Sesuatu yang tersembunyi bagi gereja Tuhan, Paulus bukakan di ayat ini. Puji Tuhan. Sebelum kita nggak kuat nanggung masalah penyakit, keluarga, ekonomi, sebelum kita benar-benar nggak kuat, Tuhan pasti sudah beri jalan keluar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kembali sebagai penutup, kita masuk. Kita back to the problem of Jemaat Korintus. Kita akan masuk minggu depan kepada nasihat ayat 14. Jauhilah penyembahan berhala. Itu kunci untuk mengerti ayat 12 dan 13. Kita mau pahami seperti ini. Saat kita masuk ke tahap perbuatan dosa yang disengaja, perbuatan dosa yang telah dipikirkan atas dasar kepastian yang palsu, itu sama dengan menguji Tuhan. Jadi, terhadap orang-orang yang takut murtad dengan dosa, dengan pelanggaran, Paulus sudah beri jawaban di ayat 13. Godaan tersebut, asal kita tetap kerjakan bagian kita, tolak, pasti ada saatnya, sebelum kita benar-benar nggak mampu tahan godaan itu, Tuhan beri jalan keluar. Namun, saat kita justru sengaja masuk ke dalam dosa, setelah merenung-renung, tahu itu salah, tetapi menurut saya itu tidak salah. Seperti jemaat Korintus sudah dibilangin oleh Rasul Paulus itu salah, tetapi mereka tetap berkata itu nggak salah. Terhadap dosa-dosa semacam itu, Paulus bilang hati-hati. Di ayat 12 kita dapati nasihatnya. Kalau kalian tetap yakin kalian selamat, hati-hati loh. Hati-hati banget. Sebab siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Hati-hati supaya jangan pada akhirnya dia benar murtad. Itu maksud Paulus. Karena itu, nanti kita bahas minggu depan, cara untuk tidak murtad dalam dosa penyembahan berhala adalah
lari dari penyembahan berhala. Jauhilah penyembahan berhala. Bukan kita seperti nanggung beban penyembahan berhala tetap dengan dosa tersebut. Bukan, tapi dengan lari. Bukan dengan kita berkata, kita sedang dicobai nih. Bukan. Itu bukan dosa seperti itu yang Paulus maksud. Bukan. Itu kamu sudah masuk dalam dosa yang disengaja. Kalian benar udah bisa pergi dari dosa itu. Kalian benar sudah bisa menjauh dari dosa itu. Tapi kalian tetap sengaja terlibat dalam dosa itu. Maka ayat 13 itu bukan buat kalian. Bahwa Allah itu sanggup menjaga kalian dari cobaan-cobaan. Itu bukan buat kalian. Bukan. Bahwa Allah itu tidak akan membiarkan cobaan itu melampaui kekuatan kita. Itu bukan buat kalian. Karena kalian memang sengaja terlibat dalam dosa tersebut. Kiranya pembelajaran kita lebih lagi memperlengkapi kita sehingga kita masuk kepada kesimpulan akhir. Kita tidak mau meninggalkan warisan buruk kepada junior kita, kepada anak kita, kepada cucu kita karena perbuatan disengaja kita, karena kekerasan hati kita. Kalau mau kasih contoh ekstrim, ya mendingan Daud dengan dosanya yang begitu kejam, mengambil istri orang, membunuh suaminya, tapi kemudian bertobat daripada Israel. Yang sepertinya dosanya mungkin dianggap kecil dibandingkan dengan dosa Daud, tapi terus menikmati dosa tersebut. Kita nggak mau sampai, tentu kita nggak mau dua-duanya ya, sampai ke dosa yang fatal banget, karena memang ganjarannya itu luar biasa yang Daud derita. Kita nggak mau juga sampai terlibat dalam dosa yang fatal banget. Namun menjadi fokus malam hari ini, jangan sampai kita terlibat dalam dosa yang tampaknya minor, kecil, namun kita lakukan secara sengaja dan dalam kekerasan hati. Itu pasti pada akhirnya meninggalkan warisan buruk kepada anak cucu kita. Anak cucu kita akan melihat orang tua kita, opa oma kita, dihukum oleh Tuhan oleh karena kekerasan hatinya. Kiranya pembelajaran kita malam hari ini memberkati kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Rini. Puji Tuhan. Agnes, ada yang mau ditanyakan, Nas, atau menambahkan? Belum ada, Karin. Makasih banyak ya, Bung Sam, untuk firman Tuhan malam hari ini. Sangat diberkati. Iya, sama-sama, Nas. Kalau nggak ada, kita akan tutup Bible study kita malam ini. Nanti Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke, Karin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam yang indah ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak kebetulan firman-Mu datang pada kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Kau sangat mengasihi kami ya Tuhan, sehingga kembali ya Tuhan, Kau mengingatkan kami ya Tuhan akan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel ya Bapa. Seringkali pun kami tidak beda jauh ya Tuhan, kami terus mengeraskan hati kami ya Tuhan, jatuh bangun di dosa yang sama ya Tuhan Yesus. Pada saat Engkau menegur kami lewat firman-Mu ya Tuhan, kami terus berkeras hati ya Bapa. Tapi malam hari ini ya Tuhan, kembali ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, pada saat firman-Mu kembali menegur kami, Kau sangat mengasihi kami ya Tuhan, Kau mengasihi jiwa kami ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, Kau terus berbicara kepada kami ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan Yesus, lembutkan hati kami ya Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Bapa untuk menaati setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus.
agar pada saat firman itu datang ya Tuhan Yesus, mungkin sulit untuk kami terima dengan akal kami, sulit kami terima dengan daging kami ya Tuhan Yesus, tapi kami mau melembutkan hati kami, agar Roh Kudus terus memimpin kami, sehingga hidup kami boleh menjadi teladan ya Tuhan, bagi keluarga kami ya Tuhan Yesus, bagi teman sekeliling kami ya Tuhan, dan nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Bersyukur untuk Semi ya Tuhan, kami bersyukur untuk pelayanan yang beliau terus lakukan ya Tuhan Yesus bagi kami ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus dengan urapan yang baru ya Tuhan terus memberkati Bung Semi dan keluarganya ya Bapa. Sembuh ya Tuhan Yesus. Ada berkat-berkat rohani yang terus menjadi makanan bagi kami, di jiwa-jiwa kami ya Bapa. Siapapun ya Tuhan yang akan menonton channel YouTube ini, Tuhan juga boleh diberkati ya Tuhan, mendapat berkat yang sama ya Bapa. Berdoa juga untuk teman-teman kami dalam kesibukannya ya Tuhan di Bible Study, Tuhan juga terus tolong Tuhan. Ada kerinduan yang sama ya Tuhan, untuk sama-sama belajar ya Tuhan Yesus, bertumbuh bersama ya Tuhan Yesus, saling menguatkan satu sama lain ya Bapa, sehingga pada saatnya nanti ya Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang yakin ya Tuhan Yesus, bahwa kami menerima bagian kami ya Tuhan Yesus, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk malam hari ini, kami percaya berkat-Mu sudah menjadi bagian dari kami semua ya Bapa. Kami berdoa kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.